Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzahirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun al hadirun, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Summa fasma'u qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi'an'umillah فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. صدق الله العظيم وصدق الرسول وحبيبul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wassakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat, nikmat, taufik dan inayahnya jualah kita dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai mukmin laki-laki, yaitu melaksanakan sholat fardu Jumat secara berjamaah. Karena kalau kita lihat saat sekarang ini, di mana sidang Jumat sedang berlangsung, banyak saudara-saudara kita yang tidak bisa melaksanakan kewajiban ini. Mungkin karena dalam kondisi sakit, atau barangkali juga ada yang punya kesehatan tapi tidak punya kesempatan. Ada juga yang punya kesempatan tapi tidak diberi kesehatan. Alhamdulillah kita bisa menunaikan kewajiban kita ini. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Beberapa hari yang lalu kita bangsa Indonesia merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79. Mulai dari pusat kota sampai ke pelosok desa, kita dengan penuh sukacita merayakan hari kemerdekaan bangsa kita. Perolehan kemerdekaan bangsa kita bukanlah diperoleh begitu saja, tetapi betul-betul karunia dari Allah Subhanahu wa taala melalui perjuangan para pahlawan kita yang telah gugur mengorbankan harta, benda, pikiran dan tenaga, kucuran keringat dan tetesan darah sekalipun untuk meraih kemerdekaan ini. Kemudian setelah kita meraih kemerdekaan itu, apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita harus betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kemerdekaan ini. Andai saja misalkan Allah Subhanahu wa taala belum berikan kemerdekaan kepada kita, kira-kira bisa dibayangkan samalah kira-kira dengan nasibnya saudara-saudara kita yang berada di Palestina saat sekarang ini. Begitu hancur lebur, tidak bisa beraktivitas sehari-hari. Jangankan akan memikirkan keluarga, memikirkan diri sendiri saja sulit. Begitulah kira-kira gambaran sebuah negara yang belum merdeka. Kemudian di samping kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga harus bisa mengisi kemerdekaan itu dengan hal-hal yang positif,
untuk membangun bangsa ini menuju bangsa yang maju, sejahtera, damai dengan persatuan dan kesatuannya. Hadirin yang berbahagia, di hari perayaan bangsa kita itu, kemarin kita lihat ada berbagai macam perlombaan yang dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat kita. Itu baik, demi menimbulkan kecintaan kita terhadap tanah air, karena hubbul waton minal iman. Kecintaan terhadap tanah air itu bagian dari iman. Namun kalau kita lihat lebih jauh, amat sangat disayangkan, banyak di antara perlombaan-perlombaan yang dilaksanakan itu jauh dari nilai-nilai Islam. Perlombaan yang dilaksanakan mengumbar aurat, membuka aurat, menampilkan erotis, pornografi dan porno aksi, sehingga hal-hal yang seperti ini sebetulnya tidak diizinkan, tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu bisa kita jadikan renungan untuk tahun-tahun berikutnya, supaya kita mengisi hari kemerdekaan kita itu dengan hal-hal yang penuh bermanfaat. Mungkin malamnya kita awali dengan bermuhasabah, dengan berintrospeksi, dengan merenung, mengadakan renungan suci dalam rangka memeriahkan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Hadirin yang berbahagia, kalau kita lihat dalam Islam, kemerdekaan itu dari bahasa Arab, yaitu kata-kata istiqlal. Hari kemerdekaan disebut dengan Aidul Istiqlal. Maka Masjid Istiqlal yang kita miliki itu artinya adalah kemerdekaan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kemerdekaan sendiri bermakna keadaan berdiri sendiri, bebas, lepas, tidak terjajah lagi dan lain sebagainya. Atau kebebasan yang penuh arti. Padanan kata bebas ini dalam bahasa Arab disebut juga dengan al-hur atau al-hurriyah, yang artinya juga kebebasan. Dalam perspektif Islam, kemerdekaan bukanlah kebebasan tanpa batas, melainkan kebebasan yang disertai dengan ketundukan mutlak kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang membawa manusia menuju puncak ketenangan jiwa dan kebahagiaan yang abadi. Kemudian kemerdekaan dalam Islam adalah kebebasan yang terarah, di mana seorang muslim memahami batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang digariskan melalui Al-Qur'an ataupun yang dianjurkan melalui sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemerdekaan adalah sebuah anugerah yang sangat berharga, tidak hanya dalam konteks bernegara, tetapi juga dalam kehidupan spiritual dan sosial kita sebagai seorang muslim. Dalam Islam, kemerdekaan memiliki makna yang mendalam, mencakup aspek-aspek yang lebih luas daripada penjajahan fisik. Bisa dikatakan, kalau kita lihat perkataan dari Dr. Yusuf Al-Qardawi, dia mengatakan kemerdekaan itu atau kebebasan seorang individu dalam beberapa aspek, diantaranya adalah kebebasan beragama, kemudian kebebasan berpikir, kemudian kebebasan berpolitik, serta kebebasan bertempat tinggal. Artinya kita bebas, tetapi tidak bebas sebebas-bebasnya, tetapi kita bebas selagi itu masih dalam kerangka ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian agama Islam juga tidak memaksakan suatu ajaran kepada orang lain, namun Islam mengajarkan kedamaian, kesukarelaan, tidak ada paksaan di dalam agama Islam. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam.
Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Kemudian di dalam ayat lain juga Allah menegaskan, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Kemudian di dalam kehidupan bermasyarakat, dalam rangka mengisi kemerdekaan itu, kita saling menjaga persatuan dan kesatuan kita, menjaga ukhuwah wataniyah kita, serta menjaga ukhuwah Islamiyah kita sesama umat muslim. Dengan demikian kita berharap apapun yang kita lakukan, apapun yang kita katakan tidak akan menyakiti perasaan saudara kita sesama muslim. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah orang yang sanggup menjamin keselamatan orang-orang muslim lainnya dengan gangguan lisan dan tangannya. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, mari kita renungi sekali lagi akan makna kemerdekaan yang kita peroleh hari ini. Itu semua tidak lepas dari jasa orang tua-tua kita, para pahlawan kita yang sudah mendahului kita. Mereka yang berkorban begitu banyak harta benda, jiwa raga, cucuran keringat, tetesan darah untuk memperjuangkan kemerdekaan ini. Tinggal sekarang kita, bagaimana cara kita untuk mengisi kemerdekaan ini yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar jasa para pahlawan yang sudah berjasa memerdekakan bangsa Indonesia yang kita cintai ini senantiasa ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia, diampuni semua dosa-dosanya, diridhoi semua amal kebaikannya, dan pada akhirnya ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga Jannatun Naimnya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru ya fauzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar fantahu amma naha anhu wa hazar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun al hadirun, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Summa fasma'u qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa yaqadiyal hajat. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yahsha wa min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tusba' wa min du'ain la tusma'. Na'udzubika min haula'il arba'. Rabbana hab lana min azwajina wa min dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.